saudara-saudara, pengharapan itu mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup setiap orang yang rindu untuk bersama dengan Kristus. Pengharapan itu mengerjakan sesuatu, yaitu sesuatu yang membawa dari hari ke hari semakin kaya, semakin kaya. Makanya Paulus doa, aku doa supaya mata hatimu terang dan mengerti betapa kayanya kemuliaan yang disediakan untuk orang-orang kudusnya. Amin. Ya, saudara, makanya orang sering kutip Roma 8 ayat 18 ya. Itu kayak udah kesimpulan. Itu bukan cuma bab terakhir, penutup. Mungkin bukan penutup juga, ada tuh apa namanya tulisan kaki. Ya udah, karena orang yang menulis tangan, tapi orang bilang tulisan kaki. Itu benar-benar berarti udah paling akhir. Saya belum pernah sih lihat tulisan kuku ya. Itu maksudnya maksud apa itu maksudnya ya? Mungkin paling terakhir itu ya. Nah, saudara, itu Paulus simpulin bahwa penderitaan zaman sekarang ini itu tidak layak, tidak dapat dibandingkan. Dia bilang gini, ini yang aku yakin gitu. Setelah saya hitung-hitung, ini persis dengan yang di Lukas itu, saudara. Barang siapakah di antara kamu kalau ingin membangun menara, tidak duduk lebih dahulu dan menghitung biayanya, ya gitu. Atau apa katanya, ingin pergi berperang gitu kan, dan tidak menghitung dulu kekuatan musuh gitu. Jangan-jangan kamu nanti kalah gitu. Kau maksudnya dia mau bilang kepada mereka yang ikut dia, Yesus berkata, hitung dulu, perhitungkan benar-benar ya harga untuk mengikut saya, ya, untuk mengiring aku gitu ya. Tapi Paulus bilang aku yakin. Wah, ya, petualangannya Paulus udah luar biasa ya, udah luar biasa sehingga dibilang aku yakin penderitaan zaman sekarang itu. Ya dengan berkata-kata begitu, saudara, dia bilang dia bilang aku tahu kekurangan, aku tahu kelimpahan gitu ya. Mengenai pendirian, aku ini Farisi. Hukum Taurat aku tak bercacat. Aku disunat hari ke-8. Jadi dia bilang secara hal-hal jasmania gitu. Tetapi dia bilang semua yang keuntungan itu ku anggap rugi. Bahkan segala sesuatu ku anggap rugi. Tadi Pak Lepri bilang kalau kita belum berhenti pencarian kita dan kemudian masuk dalam perhentian kita. Saudara dan saya punya perhentian, hati-hati. Kalau saudara belum masuk ke parkiran saudara, masih liar di luar. Itu yang Yesus bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu. Saudara pernah letih lesu? Saya pernah. Ya, pernah berbeban berat? Saya pernah. Ya, bukan hanya pernah, saya kira sering. Ya. Tetapi yang menarik adalah kita tahu jurus kunci. Dulu pernah saya pakai kata absolute answer ya. Jadi jawaban mutlak gitu. Ada jawaban di dalam firman Tuhan. Dan jawabannya itu jawaban bukan yang dinubuatkan saja oleh nabi-nabi besar atau imam-imam atau juru bicara Allah, bukan saudara. Surga utus ya suasana surga ya gitu ya. Surga mengutus suasana surga atau surga membawa, Allah mengirim suasana surga sungguh-sungguh hadir di sini. Itu yang disimpulkan dalam Yohanes 1 yang 14 kan. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu turun dari langit dan kamu melihat firman itu, enggak. Dia menjadi manusia. Artinya kalau saudara dan saya letih lesu berbeban berat, dia sudah mengecap dan menjalani ya dengan taat. Nah, saudara mungkin masih bingung dengan apa yang sedang saya sampaikan. Tapi tahukah saudara bahwa seluruh narasi itu tidak lain dan tidak bukan hanya itulah yang kemudian bisa menjadi sekina atau glory atau kemuliaan. Maka di ayat 14 pasal 1 Yohanes itu dikatakan, dan kamu telah melihat kemuliaannya.
kemuliaan di sini itu bukan sesuatu yang kemudian bayangannya nih saudara ya, seperti terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16 kemarin ya. Karena kediaman Bapa itu memang digambarkan begitu, terang yang tak terhampiri gitu. Ya mau Rasul Yohanes bilang, aku melihat seorang duduk di atas tahta. Gitu. Ya. Seperti permata yaspis gitu. Jadi tidak bisa disimbolikkan dengan sesuatu yang sangat terang gitu ya. Dikatakan di sekelilingnya itu lautan kristal gitu, dan ada pelangi, ada obor yang seperti api itu menyala-nyala, terang tak terhampiri. Jadi bukan kemuliaan yang seperti itu. Tapi ini adalah cahaya kemuliaan. Saya ulang sebenarnya. Ini adalah cahaya dari kemuliaan itu. Dan Kristus itu menurut Ibrani 1 ayat 3, dialah cahaya kemuliaan itu. Nah, bagaimana kita melihat cahaya kemuliaan itu? Karena bagaimanapun, nih ya saudara, bagaimanapun, saya ini dan saudara ini, kita harus menemukan rahasia itu. You must obtained, ya. Saudara dan saya harus benar-benar menemukan dan berjumpa, ya, beda itu ya, menemukan dan berjumpa gitu ya. Kalau orang menemukan itu, saya lihat dia lihat nggak lihat saya menemukan. Tapi orang berjumpa itu, dia lihat saya, ya, dia lihat saya lihat dia, kita tatap-tatapan, itu berjumpa. Ya, jangan saya bilang, kamu sudah jumpa belum? Padahal dia cuma lihat orangnya kan, orang itu nggak lihat dia. Itu bukan jumpa namanya. Nah, ini benar-benar harus jumpa dengan kemuliaan yang mana itu ya. Nah ini teman-teman, ini tidak mudah, ini rahasia, tapi Roh Kudus itu yang menyingkapkannya untuk saya dan saudara. Karena satu kali, ini saudara, sekali Roh Kudus singkap, itu pasti saudara diberi kekuatan untuk menjalaninya. Itu yang dibilang begini ya, dia sendiri Allah yang memimpin saudara di dalam Kristus kepada kemuliaan, akan meneguhkan, mengokohkan seketika waktu setelah kamu menderita. Itu luar biasa itu. Saya melihatnya apa ya? Menarik saudara, menarik ya. Sampai akhir hayat kita sekalipun nih saudara, hal ini tidak bisa selesai gitu ya. Nah, itulah luar biasanya bahwa kemuliaan Allah itu memang luar biasa ya. Disebutkan terang yang tak terhampiri. Saya ingin tahu ya bahasa Inggrisnya apa itu. Saya lupa lihat lagi ya. Dia itu bersemayam di terang yang tak terhampiri. Saudara, ya. Aku ingat kata-kata, kalau kita punya kata, kalaupun saya diberi sayap burung fajar, sayap fajar loh saudara. Tahu fajar? Menyingsing itu fajar. Dikasih sayap kayak gitu yang kecepatannya begitu, ya, untuk terbang ke ujung langit, dia ada di sana. Nah, saudara, bayangkan nggak? Itu hal-hal yang bisa kita apa ya sejajarkan ya. Dia bersemayam di terang tak terhampiri. Saudara, ini ya, ini kemuliaan yang cahayanya ada di dalam Kristus. Nah, Kristus inilah cahaya kemuliaan itu. Saudara pasti belum bisa tergambar, tapi mungkin ada beberapa yang sudah mengira-ngira apa yang kemuliaan yang seperti apa itu ya. Nah, ini kita mau coba ya. Materinya nggak banyak, tapi saya ingin ulang-ulang karena ketika saudara dapat, saudara akan mimpi terus mengenai ini. Nah, mari kita mulai dengan pasang pondasi. Kita mau bangun rumah, pasang pondasi kok. Senyum dulu, itu kan maksud saya supaya saudara senyum, jangan tegang seperti ini, begitu. Ya kan? Contoh Bu Esther tuh, senyumnya tak tertandingi. Kan tadi kan terang yang tak terhampiri. Nah ini udah berpakai. Ya, nggak apa-apa ya saudara, kita menyanjung orang tuh bagus sebenarnya. Nah, kan Asti langsung buka kamera. Ya, Asti itu. Ya.
terang yang jangan kasih lihat yang bantal di belakang. Saya nggak terlalu care saudara yang maksudnya di streaming itu, intinya tuh di sini kita saudara dapat ininya ya. Oke, nih saudara ya, ayat-ayat ini saya kira bagus untuk kita pelajari sama-sama nih. Ini nih, ini 3 ayat yang ceritanya menyambungkan cerita, ya, ceritanya menyambungkan cerita. Saudara lihat ya, sering kan dengar ayat ini ya. Nah, saya cari alat bantu ya. Siapa yang bawa penghapus? Jadi kayak di kelas ini. Ini saudara, mudah-mudahan saya mencoba untuk mencari bolak-balik, saya ganti-ganti slide gitu, tiba-tiba saya kira ini nih. Saudara kalau tidak berdosa, tidak cari Tuhan, udah pasti ya. Tapi firman Tuhan katakan all you are, ya all of us, itu kita semua sudah berdosa. Dan dosa itu menjalar. Karena dosa dari Eden menjalar, maka kita berdosa. Dan konsekuensinya adalah you loss of the glory. Tiba-tiba nih saudara, tiba-tiba muncul sesuatu di sini. Glory yang hilang itu, tiba-tiba kita bisa terima. Kan ini kan yang kita perlu pelajari kan. Jadi kita ini ya, kita coba belajar ini ya. Ini menurut saya ini kan yang menarik gitu, ya. Mana ini ya? Ini perlu. Where is it? Ini ya. Ini loh. Kehilangan terus menerima nih. Ya enggak? Gitu tuh. Dan kenapa yang menerima ini perlu? Karena kan kalau Kristus datang, ya, kita akan, nah sebentar. Coba kita tambahin 1 ayat ya. Nah, ini harus clear all dulu nih. Clear all drawing. Kita tambah 1 ayat. Supaya saudara juga punya ini. Tapi harus dalam satu ini nih. Kalau bisa dalam satu layar. Bisa dalam satu layar. Jadi saudara bisa bayangkan masalah kemuliaan itu ada di mana ya. Gitu. Ya. Kolose 3 ya. Ayat 4 kan. Terus bisa. Oh bisa. Oke. Ini saudara, setelah ini saudara akan bisa cerita. Bisa cerita. Ada ribuan ayat yang nggak ada di sini. Udah pastilah. Ya kan? Tapi ayat ini kayak ada milestone begitu. Ya. Milestone. Nah ini kalau saudara jadi renungkan, saudara akan menarik bahwa Tuhan rancang saya ya begitu hebat gitu. Jadi seperti yang saya katakan bahwa semua orang itu ya sudah ya berbuat dosa dan konsekuensinya adalah sama ini ya, kehilangan kemuliaan. Jadi kehilangan kemuliaan. Kehilangan kemuliaan masih bisa terbaca ya. Nah, tiba-tiba nih saudara, ada satu keadaan di mana kita itu menerima kemuliaan. Nih. Nah, ini kan satu apa? Dari sini nih saudara ke sini, ini kan ada satu keadaan kan? Ini restorasi nih dari orang kehilangan kemuliaan jadi menerima kemuliaan. Ini pasti ada prosesnya kan? Nah, saudara kalau perhatiin ya kata-kata di dalam setiap ayat ini menarik. Jadi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, di sini dilanjutkan.
dan oleh kasih karunia. Nah, muncul kata yang menarik kan? Ya, saya kasih warna hijau dan karena kasih karunia. Nah, ya. Jadi ada awalnya karena kasih karunia. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi kasih karunia ini kaitannya sama Kristus Yesus. Gitu. Ya. Kalau dilanjutkan nih, ya, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ya, ada kata iman. Oh, aduh, kasih warna lain. Ada kata iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi, ya, orang sadar tidak sadar kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ada jalannya, yaitu kasih karunia. Nah, saudara, kemudian di Roma pasal 5, ini kan proses kehilangan, kemudian menemukan. Ini kehilangan, kemudian ada proses menemukan melalui kasih karunia, Kristus Yesus, dan iman. Sebelum nyampe menerima kemuliaan, itu juga ada ini, diawali dengan oleh dia, yaitu siapa? Yaitu Kristus, ya kan? Oleh dia, ini kan? Dia yang sama dengan ini, ya kan? Kita beroleh jalan masuk oleh iman, ya kan? Oleh iman, ya, oleh iman. Jadi memang oleh iman. Jadi makanya kita percaya sekali Yohanes 6 ayat 44, Yohanes 10 ayat 28-29 bahwa tidak ada orang yang datang kepada Yesus kalau bukan Bapa yang tarik datang kepada Yesus. Nggak ada. Ya. Tidak ada orang dibenarkan kalau bukan karena iman. Ya. Jadi oleh dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Ya. Jadi saudara bisa perhatikan bahwa awal yang di atas itu persis sama dengan permulaan yang di sini. Saya menceritakan kehilangan kemuliaan, terus ketemu kemuliaan lagi. Itu jalannya apa? Ya kan? Nah, di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan berbeda dalam. Nah, ada kata-kata yang menarik di sini yang sedang kita sebenarnya bahas, yaitu yaitu pengharapan. Ini, ya kan? Pengharapan. Jadi pengharapan gitu untuk menerima kemuliaan itu. Nah, saudara, jadi ada pengharapan untuk menerima kemuliaan itu. Saudara bisa lihat ya, kehilangan Allah kasih karunia-Nya ya di dalam Kristus Yesus dengan cerita iman, kemudian dapat pengharapan. Itu dulu. Itu disimpulkan di Kolose 1 ayat 27. Kenapa saya cerita ini, saudara? Karena cerita ini itu adalah apa? Ini itu adalah rahasia di antara bangsa-bangsa lain. Itu rahasia, ya. Betapa kaya dan mulianya apa? Rahasia itu. Dan rahasia itu adalah apa, saudara? Rahasia itu adalah Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Nah, saudara ya lihatnya. Jadi untuk menerima kemuliaan Allah ini, itu melalui pengharapan. Dan Kristus itulah yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Jadi kita harus membahas pengharapan ini. Pengharapan ini apa yang ada di dalam Kristus. Ya. Kenapa itu begitu penting? Karena
Kalau dia nanti menyatakan diri, yaitu turun dari surga, maka orang-orang yang orang-orang yang menyongsongnya, saudara, menyongsongnya di awan-awan, itu adalah orang yang boleh menyatakan diri bersama dengan dia di dalam kemuliaan itu. Nah, ini ya saudara ya. Saudara bisa punya cerita lain kan? Ya, cerita saya mungkin gayanya Aristoteles, ya. Mungkin ada teman-teman yang gayanya Mahatma Gandhi. Nah, beda itu saudara, ya. Beda sekali. Apalagi kalau gayanya yang Steve Jobs. Nah, itu beda tuh. Nah, ini versi Aristoteles. Ini jangan-jangan ini lagi dengan ngomong orang yang enggak lah ya. Nah, saudara lihat ya, ulang ya. Ini kehilangan kemuliaan karena dosa. Ya. Allah tidak membuat surga dengan ya syarat-syarat tidak berdosa, enggak. Itu bukan kelayakannya surga atau bukan takarannya surga ngomong dosa. Tapi surga bicara, ya, kerajaan surga bicara orang yang masuk ke dalam kerajaan itu adalah orang yang apa? Orang yang dimuliakan bersama Kristus. Ingat ya saudara, orang yang dimuliakan bersama dengan Kristus. Gitu. Nah, makanya sangat ini kan, sangat menarik karena langsung di sini saudara sebenarnya bisa lihat nih, bahwa berbuat dosa itu kehilangan atau kekurangan kemuliaan. Nah, untuk kemudian dapat masuk ke dalam kerajaan Allah itu ya harus turut di dalam kemuliaan, yaitu kemuliaannya Allah. Dan kemuliaannya Allah ini itu ada pengharapannya ada di dalam Kristus. Pengharapannya ada di dalam Kristus. Oke, saudara. Nah, dari sini kita akan bahas ya bahwa bagaimana Kristus dan kemudian bagaimana saya sebagai orang percaya atau orang yang mengikut Kristus. Saya ulang ya. Karena di Kolose 3 ayat 4 ini bilang, apabila Kristus itu adalah hidup kita, nih ya, hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dia di dalam kemuliaan. Ini kuncinya kan. Jadi kita mau pelajari bagaimana ya pengharapan akan kemuliaan itu yang ada di dalam Kristus. Ya. Nah, saya akan masuk ke dalam materi ini ya, teman-teman ya, itu pengantar betapa pentingnya ya kita mengetahui materi ini gitu ya. Karena dikatakan ini rahasia di antara bangsa-bangsa. Itu kalau di Kolose 1 ya. Di Kolose 1 itu dikatakan begini nih. Ini itu dari abad ke abad, ini di Efesus 2. Dari abad ke abad turunan ke turunan gitu. Dicari, saudara ya. Nah, di situ dikatakan bahwa Kristus itulah damai sejahtera. Gitu. Yang katanya apa? Yang membatalkan Taurat dan menjadikan satu di dalam satu manusia baru, yaitu dirinya. Prosesnya ya, saudara ya. Prosesnya. Oke.
Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, saya kembali ke materi kemarin, ya. Ini slide-nya cuma ada 6 kalau nggak salah, teman-teman. Tapi daging semua. Itu kata, ya, saudara, ya. Jadi sejak semula, kalau saudara perhatikan tadi, itu Allah merancang bahwa umatnya itu, ya, ingin dibawanya masuk ke dalam kemuliaannya. Jelas kan gitu kan? Saudara bisa perhatiin tadi ya, Ia sendiri, ya, yang kemudian mengutus Kristus Yesus itu, ya. Jadi kita ingin dibawa ke hadapan tahta Allah untuk melihat kemuliaan Allah, gitu. Ini sudah dirancang sejak awal, ya. Di dalam Ibrani 2 ayat 10, ya. Sebab memang sesuai dengan keadaannya Allah, ya, Dia yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Di sini sudah muncul sesuatu yang memberikan kita clue, dikatakan yang menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan. Mereka yang ingin dibawa kepada kemuliaan Allah, ya, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ini muncul nih kata-kata clue-nya nih, saudara, ya. Bahkan di dalam 1 Petrus 5 ayat 10, ya. Dan Allah, sekali lagi, ini 2 ayat ini saja yang cukup untuk memberikan saya dan saudara bahwa Allah merancang untuk mengembalikan kita kepada kemuliaan yang hilang itu, ya, yang berkurang itu, ya, melalui Kristus. Dengan caranya Kristus. Ini, ya. Allah sumber segala kasih karunia. Jadi menarik ya, dari kata-kata ini aja saudara dapat pengertian banyak. Oh, benar ya. Jadi kasih karunia itu dari Allah. Cuman makanya saya sering menyebut bahwa Allah di dalam kasih-Nya mengaruniakan. Itulah kasih karunia, ya kan? Karena Allah adalah kasih kan? Allah adalah kasih. Jadi di dalam kasih-Nya Dia mengaruniakan Kristus. Makanya namanya kasih karunia kepada seluruh bangsa untuk memperdamaikan dunia itu dengan dirinya. Jadi ini semua fokusnya Allah sebenarnya kan? Ya, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus, dia menyebut ya, caranya bagaimana? Kepada kemuliaan Allah yang kekal, kemuliaannya yang kekal. Dia katakan ini, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Bagaimana caranya itu bisa melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita? Ya tentu saja melalui Kristus. Melalui Kristus. Nanti Kristus urusannya dengan Roh Kudus. Gitu kan? Melalui Kristus nih. Makanya di Galatia 4 ayat 6 dikatakan ini. Kalau kamu adalah anak, maka Allah mengirim roh anaknya. Gitu. Roh Kristus berdiam dalam kamu. Ya, Roma pasal 7. Kalau kamu milik Kristus, roh Kristus ada di dalam kamu. Oke? Nah, tetapi muncul kata yang mirip dengan penderitaan. Muncul di sini. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sesudah kamu itu siapa, saudara? Ya kita kan. Orang yang mengikut Kristus. Kalau di sini, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Penderitaan di sini, penderitaan siapa, saudara? Penderitaan Yesus. Ini, ya. Yang menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka, ya, orang yang mengikut Yesus, kepada keselamatan dengan penderitaan. Via dolorosa. Tapi rupanya kamu yang mengikut Kristus juga punya via dolorosanya. Punya mahkota durinya juga. Oke, ya, muncul sedikit demi sedikit ya. Nah, jadi kita harus mengambil bagian rupanya di dalam kemuliaan Kristus itu karena dialah pengharapan, ya. Karena Kristus ini adalah yang menjadi pengharapan akan kemuliaan Allah itu. Ya. Jadi kita harus mengambil bagian di dalam kemuliaannya Kristus. Makanya Roma 8 ayat 17-18 nulis gitu kan. Kalau kita menderita bersama-sama dengan dia, kan dia memang menderita. Ini. Ibrani 2 ayat 10. Menderita bersama-sama dengan dia, kamu yang menderita. Supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan dia.
Nah, supaya dapat kemuliaan Kristus itu. Kalau kita ikut jejaknya kan, jejak Kristus menderita, kamu juga menderita. Tapi yang menarik, Yesus bilang apa? Uh, Petrus itu menulis gini ya, seketika lamanya. Jadi tidak untuk membuat kamu gerah sebenarnya, tidak untuk sebagai hukuman, ya, tapi sebagai proses untuk membawa kamu mencapai satu uh, tatanannya Allah atau kualitasnya Allah, gitu kan? Nah, supaya apabila Kristus yang adalah hidup kita, ya, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaannya. Dari sini, di sini saya kira teman-teman bisa nangkap ya, bahwa untuk menerima kemuliaan yang hilang karena dosa, jawabannya adalah Kristus adalah pengharapan kemuliaan itu. Supaya kalau Dia menyatakan diri, kita juga bersama-sama menyatakan diri di dalam kemuliaannya itu. Kalau kita ikut jejaknya, yaitu Dia menderita, kita juga menderita, maka kita dipermuliakan bersama dengan Dia. Anggap ya. Nah, jadi saudara, orang percaya yang benar-benar sudah mengerti itu, dan punya kerinduan, ya, ya, punya kerinduan untuk benar-benar dimuliakan bersama dengan Kristus, karena punya kerinduan untuk pulang ke rumah Bapa, gitu, ya, yang bisa nyanyi bawa aku ke sana, ya. Ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu, akan dengan rindu juga, gitu ya, memiliki hasrat dan rancangan dalam hidupnya. Artinya sudah menemukan perhentiannya. Artinya sudah menemukan perhentiannya, yaitu satu hasrat, gairah, dan satu rancangan. Nah, ini mau bicara mengenai rancangan damai sejahtera. Rancangan yang tidak akan membawa kepada murka Allah. Dan hasrat dan rancangan ini yang menggerakkan hidupnya, gitu. Nah, bagaimana menggerakkan hidupnya itu kita akan lihat nanti bagaimana. Ya, itu kan kemudian Paulus berkata bahwa uh, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, gitu ya, dalam suasana batin seperti itu, saudara, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi tidak ada yang tersisa. Saudara tahu nggak kenapa saya mondar-mandir di sini? Izinkan saya kasih satu analogi nih. Ya, ada analogi yang bagus. Pernah saudara ada di dalam sebuah perjalanan wisata? Pasti mungkin pernah ya. Apakah itu satu grup besar atau kemudian mungkin hanya bersama satu dua orang teman? Saudara perhatikan. Saudara perhatikan. Ada orang yang perjalanan itu saja, saudara ya, itu sudah seperti menjadi tujuan untuk dia. Sepanjang perjalanan sudah menjadi itu yang ada yang menjadi kesenangannya dia, gitu. Perjalanannya itu. Tapi ada orang yang diam aja, diam. Terus nanya supir, sudah masih berapa lama? Masih berapa jauh? Beda tuh, beda. Dia mikir, oh nanti di sana waterfall ya, air terjun gitu ya. Oh gitu ya, nanti di sana apa ya? Dia nanya kepada pemandu, nanti di sana ada apa? Yang lain nggak nanya supir, nggak nanya, kalau nanya pilot nggak bisa ya, nanya supir gitu, nggak, atau nggak nanya pemandu nggak. Dia asik, wow, wow, kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Saudara bisa lihat nggak? Itu di dalam dunia ada dua jalan, ada dua bentuk manusia itu. Yesus bilang gini, aku bukan dari dunia ini.
Makanya aku harus naik ke atas, diangkat ke awan-awan. Aku bukan dari dunia ini. Saudara, Yesus bilang begini, kamu pun bukan dari dunia ini. Kamu harus rapture. Kamu harus diangkat. Itu penting sekali menjadi prinsip dalam hidup kita. Menjadi perhentian. Perhentian. Jadi saudara, perhentian itu apa, Pak? Terminal? Perhentian itu apa? Halte? Perhentian itu apa? Tempat parkir? Perhentian itu apa? Perhentian itu adalah satu cakrawala berpikir dan atmosfer batin yang berkata bahwa rumahku tidak di sini, rumahku di sana. Gitu. Dan kemudian iramanya jadi berbeda. Ya, bandingkan sama yang saya kasih analogi tadi itu ya. Sampai orang yang benar-benar tuh selalu berpikir tujuannya itu, dia benar-benar gitu. Dia tanya, jadi ini sebelum jalan dia tanya, Pak supir ini berapa lama ke sana? Itu biasanya orang yang duduk di belakang supir. 1 jam, Bu. Oh, 1 jam. Dia langsung ambil jaket, kemudian dia tidur. Setengah jam kemudian dia bangun. Dia cek, sudah, Pak supir ini sudah setengah jalan atau seperempat jalan? Dia tanya. Jadi orientasi sana. Yang lain dia tidak tidur. Kiri, kanan, kulihat saja. Saudara, Yesus bilang, aku bukan dari dunia ini. Aku harus naik ke atas. Makanya di Kisah 1 ayat 9, mereka melihat dia naik, terangkat ke surga. Jadi itu penting sekali. Saudara harus berpikir bahwa saya harus pikirkan mengenai pengangkatan saya nih. Bukan segala sesuatu mengenai di bumi. Gitu. Bukan segala sesuatu yang di bumi. Saudara kalau punya perhentian seperti itu, kalau saudara punya sikap hati, ini penting. Sikap hati seperti itu, yaitu hati yang ditaruh, ya, hati yang ditaruh di surga, karena segala sesuatu yang saudara bangun di dalam perjalanan itu, semuanya itu urusannya dengan nanti di surga, itu akan mengubah ya dinamika kehidupan saya dan saudara. Mengubah daftar aktivitas, mengubah waktu-waktu diisi dengan apa, mengubah pilihan-pilihan tontonan saudara itu, mengubah siapa yang saudara ajak ngobrol, itu berubah. Saya mohon maaf ya, lebih ekstrem sedikit. Saudara berani pamit dari orang-orang yang menyeret saudara ke hal-hal yang tidak menggairahkan untuk pulang. Saudara bilang, mungkin tidak pamit secara ya verbal karena bagaimana ya orang timur ya. Tapi dalam hati saudara pamit ke dia. Gitu. Pamit ke orang, pamit ke lingkungan, pamit ke gaya hidup. Gitu. Check out. Ya. Saudara check out dari orang, dari kehidupan, dari gaya hidup. Akan berubah. Jenis tontonan. Saudara itu memiliki kepekaan. Sensitivitas rohani. Punya. Sedikit aja. Saudara bukan plastik loh. Daging semua ini. Daging yang katanya apa saudara? Pokoknya kalau ingat daging, ingat satu kata. Hukum tidak takluk pada daging. Saudara apply itu di mana-mana. Ya, jadi saudara kalau udah peraturan, pasti ada yang melanggar besok. Karena daging tidak tunduk pada aturan. Alkitab yang tulis itu. Ya termasuk Taurat, nggak tunduk sama daging. Taurat loh saudara. Dibilang tidak mungkin baginya. Wah luar biasa itu. Itu nanti ya cerita lainnya. Tapi itu udah pakem. Terus apa dong caranya? Udah Yesus dikirim untuk selesaikan itu. Firman jadi manusia.
Maksudnya apa? Allah utus Kristus ke dalam daging katanya, yang menjadi serupa dengan daging, yang dikuasai dosa oleh dosa. Coba saudara hafal tuh kata-kata itu. Dalam sekali. Allah mengutus Yesus ke dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa oleh dosa. Supaya tuntutan hukum dijatuhkan di dalam daging. Gitu. Supaya selesai. Gitu. Makanya saudara dan saya dibilang apa? Dikuduskan oleh iman. Ya. Ini yang disebut pengudusan oleh iman. Itu artinya dibenarkan, ya, bukan karena usaha. Kolose 1 ayat 22, kamu ditempatkan kudus karena kematian jasmanianya. Itu sampai kematian jasmania itu maksudnya apa? Daging. Kamu tempatkan kudus, itu nggak boleh didegradasi. Jangan orang juga terus mikir, kita ini harus, enggak, itu adalah fondasi. Makanya saudara kalau balik ke Roma pasal 5, di atas kasih karunia ini kita berdiri. Itu fondasi. Jadi tidak ada pergerakan Kristen, tidak ada perubahan hidup kalau tidak ada kasih karunia. Emang nggak bisa. Ya, gitu. Jadi saya dan saudara ini tidak hanya ngerti Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6 ya, aku adalah jalan. Itu uraiannya itu saudara bisa panjang itu. Gitu. Maksudnya itu di atas kasih karunia itu saudara bisa berdiri. Tapi ingat ya, ini baru penebusan Kristus. Dari apa? Dosa. Dosa yang saudara nggak bisa dan saya tidak bisa selesaikan. Ingat ya, hukum tidak tunduk pada daging. Jadi saudara bilang ke anak saudara gini, jangan ini ya, pasti besok dilanggar, 2 hari dilanggar, kapan-kapan dilanggar. Kalau enggak, pasti waktunya. Hukum tidak tunduk sama daging. Jadi caranya jangan begitu. Enggak akan. Itu menarik sekali. Ya, menarik sekali. Ya, Pak, apa kalau begitu hukum Taurat itu enggak usah gitu? Atau hukum peraturan di sekolah enggak usah? Atau peraturan-peraturan enggak usah? Oh, enggak juga. Kan hukum Taurat tidak berarti dihilangkan kan? Enggak. Enggak. Cuman dia tidak mampu menaklukkannya. Gitu. Apakah orang yang hidup di dalam hukum itu tidak ada kemuliaan? Ada. Musa tetap cemerlang mukanya. Tapi pudar. Pelayanan oleh hukum yang tertulis pada loh batu. Gitu. Tuduh harus, karena harus gitu. Saudara pasti gagal. Ya, seperti dimata-matai gitu. Ya. Tapi kalau tidak begitu, kita bablas gitu. Bablas. Jadi permainannya ini, penguasa dunia ini jadinya benar-benar tidak ada, boro-boro mau jadi baik gitu. Gitu. Paling tidak kita diantar pada norma-norma standar gitu. Ya. Nah, boleh nanya, Pak? iya, silakan, Bu Nur. Saya ada chat, Pak. Oh, oke. Bagaimana dengan pandangan seperti ini, Pak? Persiapan menuju ke sana saja menyenangkan karena pikiran dan harapan. Membayangkan nanti pertemuanku dengan Tuhan. Artinya belum nyampe ke sana, tapi bayangan dan harapannya hanya ke sana. Sehingga menjalani hidup dengan bersukacita, menjalani bersukacita, tetap berjaga-jaga dan mempersiapkan diri tiap waktu. Pertanyaan, bagaimana dengan pandangan seperti ini? Oh, oke, pandangannya seperti ini, bagaimana gitu ya? Persiapan menuju ke sana saja menyenangkan karena pikiran dan harapan, oke? Karena membayangkan nanti pertemuanku dengan Tuhan, oke? Artinya belum nyampe ke sana, tapi bayangan dan harapannya hanya ke sana, oke? Sehingga menjalani hidup dengan bersukacita, tetap berjaga-jaga dan mempersiapkan diri tiap waktu. Nah, bagaimana dengan ini? Maksud saya tadi kan ketika ada contoh orang pariwisata di jalan tuh dia melihat ke kiri ke kanan kata Bapak tadi kan. Ya. Nah terus
Tapi perjalanan itu bagi dia perjalanan menuju ke tempat itu menyenangkan gitu. Dia menjalaninya dengan sukacita. Jadi dia tidak ya udah waspada aja, berjaga-jaga, diem aja gitu. Oke. Nggak gitu maksudnya. Jadi ada orang yang menikmati perjalanan itu sampai ujung gitu, sampai akhir. Bagaimana dengan perbedaannya dengan orang yang hanya menikmati diem aja? Iya, saya ngerti. Nah, itu menarik tuh, Bun. Itu menarik sekali itu. Karena kita yang sedang diproyeksikan untuk ceritanya memang hanya untuk sampai ke sana. Ini tuh tidak dalam kekuasaan siapa-siapa. Kita ada di dalam tubuh yang fana. Artinya kita itu bukan orang yang bebas gitu menikmati kiri kanan pohon cemara itu. Kita itu benar-benar kalau tidak turut roh pasti turut daging. Gitu. Jadi caranya hanya satu gitu. Caranya hanya satu. Kenapa disimpulkan ya? Jadi Kolose pasal 1, pasal 2 itu bercerita mengenai semua fondasi beres. Dan ada pengharapan di dalam Kristus itu sebagai untuk kemuliaan. Tapi akhirnya di Kolose pasal 3 bagian awal sebelum masuk ke manusia baru dibilang gini. Karena itu pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jadi sampai dikasih satu penekanan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Itu perkara apa dong? Perkara kemuliaan. Dan pikirkanlah ya perkara yang di atas itu. Jangan pikirkan perkara yang ada di bumi. Artinya dia memberi penjelasan bahwa ini bukan sesuatu, ini bukan sesuatu yang tidak punya, ini bukan sesuatu yang tidak bertuan gitu. Ini bukan sesuatu yang tidak bertuan, gitu. Jadi kalau kita membahas bahwa ini bukan sesuatu tidak bertuan, seluruh dunia ini ada di bawah kekuasaan penguasa si jahat, gitu. Ada di bawah kekuasaan jahat. Dan dunia ini sedang hilang dengan segala keinginannya. Realitasnya adalah kamu pasti pikirkan hal yang di bumi, gitu. Nah, kita bisa lihat itu beberapa keadaan yang langsung muncul dalam Alkitab. Pemuda yang kaya, orang muda yang kaya itu, dia ingin aman di sini, aman di sana. Dia ingin di perjalanan juga menikmati dan juga sampai ke sana, gitu. Terbukti kan, dia bilang, dia bilang, guru, gitu, guru. Bagaimana supaya saya masuk ke dalam hidup yang kekal? Bagus kan? Memang dia pingin ke sana, gitu. Dan selama hidupnya, rupanya dia sudah melakukan yang baik, gitu, yang baik menurut Taurat, gitu. Tapi Yesus bilang begini, satu lagi, jual milikmu supaya kau punya harta di surga. Saya potong begitu ya, jual milikmu apa yang di bumi supaya kau punya harta di surga. Jadi yang dia tidak punya adalah carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Dia nggak punya itu. Sampai kalau kita simpulin di Matius 5 ayat 20 itu kan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat atau orang Farisi, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita bilang kita juga bisa, nah ini pasti Bu Nur nih pasti sudah tidak berpikir bahwa di sini juga kita nikmati bukan dunia, udah pasti kan, ya menikmatinya dengan pelayanan, menikmatinya dengan Tuhan, gitu ya. Nah, ahli Taurat ini berpikir begitu kan, dan orang Farisi ini kan, Paulus sampai bilang begini kan, di dalam pendirian aku ini Farisi. Jadi ya, tidak, itu kan dia taat sekali dalam melakukan aturan agamawi gitu. Artinya dia nikmati gitu sebenarnya.
Jadi kalau kita gambarkan bagaimana kita menikmati dunia ini selain duniawi, ada nggak? Ya ada mungkin Pak ya, pelayanan gitu, baik pada orang, ya jadi apa itu, filantropi, ya bagi-bagi itu kan bisa ya, buka yayasan gitu. Yesus bilang gini, kalau kau mau sempurna, itu milikilah hati di surga, cari perkara di atas. Saya membayangkan sulit sekali untuk secara nalar diterima, tapi kok di dalam roh itu bisa menggebu-gebu ya, bilang, iya bener ya yang ini ya, gitu. Di sana tidak ada penghakiman, di sana tidak ada penghukuman, di sana tidak ada pendakwaan. Coba bayangkan saudara. Di sanalah apa dibilang, dan kasih jumpai aku di sana. Di sanalah dibilang kasih itu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Allah, dari kasih Allah itu. Di sana gitu loh. Di sana kita mendapati yang namanya tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang tinggal dalam Kristus gitu. Ya, gimana caranya? Kan orang tetap berdosa, terus katanya tidak ada yang najis masuk ke dalam Yerusalem baru. Jawabannya tidak bisa dijawab dengan jawaban menurut pelayanan hukum, ya, pelayanan menurut hukum tertulis gitu. Jadi apa dong kalau begitu? Ya orang terus cari terus apa ya? Ya rupanya ya dalam banyak gambaran itu, kalau kita lihat gambaran tunggal ya, kalau kita lihat gambaran tunggalnya, itu adalah Allah mengirim tempat kudusnya ke sini supaya manusia itu bisa menikmati tempat kudus itu, dan digenapi di dalam Kristus. Firman jadi manusia dan kamu telah melihat kemuliaan itu. Nah, tempat kudus itu bicara apa sih? Kemuliaan, nggak ada kata lain kan? Tempat kudus itu adalah kemuliaan. Kemuliaan karena ada hadiratnya Allah. Kalau tempat kediaman Allah, nggak usah ditanya, Allah duduk di situ. Dan kemuliaannya menyinari tempat itu. Itu luar biasa kalau teman-teman selalu berpikir itu tuh, saya sih nggak punya pikiran lain tuh ya. Jadi tempat kediaman Allah itu ya di mana Allah ada, bersemayan di tempat di terang yang tak terhampiri. Wah, itu luar biasa. Hanya satu dalam alih. Ya. Jadi dia bersemayan di tempat yang tak terhampiri. Rupanya Rasul Yohanes juga lihat, di tahta itu aku lihat seorang. Dia gambarannya seperti permata yaspis, permata lasuris gitu kan, lasurit gitu. Belum cukup. Memang masih terbatas kita bisa sampai satu hari nanti bisa melihat wajahnya kan. Nah, makanya katanya begini ya, kalau kita menunggu-nunggu sesuatu yang kita tidak lihat, kita menunggunya dengan tekun ya dan sabar, katanya begitu kan. Nah, tapi itu yang bisa membuat itu yang bisa membuat apa yang Allah inginkan kepada umatnya sebelum Kristus datang itu bisa tercapai. Karena sebelumnya itu dibilang kamu punya mata nggak bisa melihat, punya telinga nggak bisa mendengar. Sampai Paulus bilang, aku berdoa supaya mata hatimu terang, supaya kau bisa melihat pengharapan yang ada dalam panggilan itu. Betapa kayanya kemuliaan bagi orang-orang kudus. Kalau kita menjelaskannya tidak dengan orientasi carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, yaitu kemuliaan itu yang nanti dia datang kembali turun dari surga menjemput saya dan saudara, dan itu bicara kalau dia datang dalam kemuliaan, kita juga harus ikut dalam kemuliaannya. Nanti kita akan bahas bagaimana supaya kita ikut dalam kemuliaannya. Tapi itulah yang dia kasih gambaran bahwa Allah sendiri mengirim kemuliaan itu di dalam manusia, di dalam daging, supaya saya yang dalam daging juga dapat mengikuti jejaknya untuk dapat masuk dalam kemuliaan itu. Dengan satu cakrawala berpikir atmosfer batin, dengan satu ketetapan hati, ya udah masuk dalam perhentian itu. Itu tempat kudusnya, kehadirannya yang adalah kemuliaannya, yaitu hatimu
taruh di surga. Hartamu taruh di surga. Hatimu labuhkan surga. Memang saya mau pulang. Saudara, kalau saudara bilang, bawaku pulang, pulang ke rumah Bapa. Emang langsung pulang? Enggak, susah pulang. Besok susah. Enggak tahu caranya juga. Enggak punya kekuatan untuk pulang. Tapi apa sih maksudnya kerinduan atau hasrat? Sampai Paulus bilang, ini yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Ya, di Filipi 1 ayat 23 dia bilangnya, aku didesak dari dua pihak. Ya, namanya hidup itu Kristus, mati keuntungan. Aku didesak tapi aku rindu bersama-sama dengan Kristus. Bukan berarti kita kemudian ingin melepaskan semuanya ini, kan nggak bisa juga. Tapi hanya dengan cara itu, kita ini menyucikan diri. Jadi begini kan, cara kita menghidup kudus dan cara kita hidup menyucikan diri itu, inilah yang berbeda dengan cara yang di-set atau didefinisikan oleh semua yang di luar Kristus. Ya termasuk bagaimana Taurat dan bagaimana kepribadian seorang Farisi. Gitu. Inilah yang berbeda gitu. Saya menyucikan diri karena saya sedang menunggu-nunggu, saya sedang berharap-harap, saya sedang menanti-nanti. Kan cuma dua kata itu yang dipakai kan? Punya pengharapan dan menanti-nanti. Sampai saya renungkan yang di 2 Petrus 3 itu. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi tetap hidup. Walau dunia ini hancur dengan gemuruh dahsyat yang demikian. Tapi kamu hidup. Kamu yang dibilang menanti-nantikan dan mempercepat kedatangan Allah. Jadi terkait langsung ya. Orang yang suci sama orang yang menanti-nantikan. Gitu. Dan di 1 Yohanes 3 ayat 2 itu kan, dan lanjut ayat 3 kan gitu. Dia bilang, memang sekarang kita ini anak-anak Allah. Kita ini anak-anak. Tapi belum nyata keadaan kita kelak. Benar ya? Terus gimana dong? Tapi ketika dia datang, kamu akan menjadi sama seperti dia. Dan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, orang yang menaruh pengharapan katanya, untuk hal ini, sedang menyucikan diri. Berbeda tuh, berbeda caranya gitu. Berbedanya apa? Nomor satu ya, saudara nggak hidup dalam pendakwaan oleh dosa, atau pendakwaan hidup dengan aturan-aturan gitu. Coba kita balik ya. Apakah orang yang kemudian, kalau begitu saya cukup dong punya kerinduan untuk pulang, tapi rupanya tidak perlu nih perhatikan yang aturan-aturan? Pasti nggak mungkin. Di dalam hatinya itu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin orang itu punya kerinduan, terus dia tetap ada dalam dosanya. Itu seperti minyak dan air. Ya kan? Tapi kita balik nih. Orang yang benar-benar rindu. Bawaku pulang, pulang ke rumah Bapa. Udah kayak beberapa menit lagi. Bawaku pulang, pulang ke rumah kita. Ku mau memandang wajah juru selamatku. Ku melayani Tuhan Yesus Rajaku. Saudara, kalau saudara tarik sedikit saya, kerinduan seperti itu ya. Ya, kalau kita rindu kepada satu tempat, seseorang begitu, hampir seluruh itu ya, akhirnya hari-hari nggak makan. Gitu. Bisa begitu ya. Ada saudara kalau buat ekstrim dalam diri sendiri, itu jadi benar-benar bisa kita rasakan. Itulah hidup suci, itulah hidup kudus yang membawa kita kepada kemuliaan Kristus. Dan nanti saudara bisa lihat hidup suci yang seperti apa yang membawa kepada kemuliaan Kristus itu. Sebenarnya udah ada kata-katanya tadi. Ya seperti Kristus masuk ke dalam kemuliaannya. Yaitu ya masuk ke dalam apa yang harus dideritanya. Gitu. Via dolorosa. Tapi saudara, kalau saudara kemudian kita punya aktivitas
kesibukan untuk bilang, ya, oh rupanya yang dimaksud menderita bersama Kristus itu 1, 2, 3, 4, tanpa punya cover up atau fondasi dan orientasi yang benar bahwa ini mengenai I want to go home. Aku mau pulang. Itu beda banget. Beda banget. Kita kalau kita bilang kita mau pulang, ya ada ya itu yang dalam Roma pasal 12 kan, sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Itu bisa kita, itu nggak susah. Itu mah gampang, gua mah udah jadi natur gue itu. Bisa bingung ngomong begitu loh. Ya itu beda sekali kan. Saya ngobrol sama Pak Anton kemarin berapa jam ya? 4 jam kali. Sampai bercerita, dia bilang jangankan itu ya, jangankan kita ngajar orang ya, orang yang serumah dengan kita gitu ya, masih bisa bilang iya, tapi aku kan sudah benar, ya dia yang harus berubah gitu, gitu. Tapi setelah 2, 3 tahun baru bisa bilang, oh, akhirnya sadar juga. Nah rupanya bukan karena aturan, bukan karena apa yang kita kasih tahu, bukan. Harus perubahan dari benar-benar dari hati yang pindah gitu, orientasi pelabuhannya gitu. Ya saya masih ingat, makanya kita tuh waktu 2019 Natal terakhir itu akhirnya pilih tema itu, Kristus adalah pelabuhan terakhir. Karena kita disingkapkan satu ini gitu. Ini yang bisa merubah orang dengan cara yang benar gitu. Dengan cara yang benar. Tuhan yang akan bergerak. Tuhan yang akan bergerak gitu ya. Nah, Saudara, ini yang disebut di Kolose 3 ayat 3. Kalau Saudara perhatikan kata itu, dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kita ini hanya layak atau punya timbangan yang cukup di hadapan Allah karena Kristus. Kristus apanya, Pak? Kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus berarti apa, Pak? Kristus yang menderita. Jadi kalau kamu ikut menderita, ya bukan insya Allah lagi, secara so pasti saudara ikut di dalam kemuliaan Kristus itu. Jadi ada jalannya. Jadi kalau bilang Kristus itu adalah jalan kemuliaannya Kristus maksudnya. Ya, jalan kejam Via Dolorosa Yandria. Saya sebenarnya ingin tahu tuh dari dia, kenapa pilih lagu itu? Itu lagu itu menyeramkan, ya. Jalan, ya, kutapaki jalan yang sulit, ya katanya itu. Ini di bagian terakhir kita bahas lagu aja teman-teman ya. Pertanyaannya Bu Nur sudah cukup membawa kita masuk ke dalam esensi saya kira ya. Ini menarik kalau begitu tuh jadi hidup nih saudara ya. Karena ini teman-teman saya temukan Paulus tuh nggak mungkin saudara kalau perhatiin Paulus tuh dibilang apapun yang jasmania kasih tahu. Aku disunat, pendirian gua Farisi, dia bilang ahli Taurat gua tidak bercacat, gitu. Jadi kita nggak ku tahu kelimpahan, ku tahu kekurangan. Oh apalagi karam kapal, oh macam-macam udah nggak ada nih yang lewat dari itu menurut saya sih, gitu. Tapi dia bilang itu semua sampah supaya aku menemukan Kristus. Kok udah di Damsik itu masih ngomong supaya aku menemukan Kristus, apanya dong? Kemuliaan Kristus. Amin. Kemuliaan Kristus tuh. Dia bilang, aku melupakan apa yang belakang dan mengarahkan. Bukan hanya melupakan dan mengarahkan, dia bilang aku berlari katanya. Supaya aku dapat apa katanya hadiah, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Panggilan surgawi itu apa, saudara? Perkara yang di atas. Perkara di atas itu apa? Di mana Kristus ada. Jadi kalau saudara ditanya, apa sih perkara di atas? Ya itu di atas di Kristus, yang Kristus ada. Kolose 3 ayat 1. Jadi nggak perlu karena Kristus naik ke atas. Jadi kalau saudara saya dan saudara bilang mengikut Yesus, keputusanku ikut diangkat juga dong ke atas. Sempurna jalannya, saudara ya. Silakan Yandri. Apa tadi ya? Jadi lagunya itu
Apa yang tadi? Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan perlu pedih dan air mata. Kadang angan ku melayang menjauh di sana, di mana kini engkau berada. Coba saudara, di mana kini engkau, saudara kalau benar-benar rindu sama Yesus, ya nggak mungkin buat dosa dong, nggak mungkin. Daripada aturan-aturan atau diliatin CCTV, atau diliatin sama orang tua, atau diliatin sama anak kan. Kalau kita yang orang tua kan, betul nggak? Ya aku begitu. Jadi jaim orang tua, masa khotbah terus buat dosa, pakai topeng jadinya. Beda banget. Kalau kerinduannya tuh di mana ini engkau berada gitu kan. Tak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa. Itu bagusnya. Menggenggam erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Refnya menarik, sebentar. Sampai rumah Papa nanti. Ngomong kata itu aja tuh, ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mengasihimu. Itu gairah itu beda. Ini gairah ini bukan karena lagu yang ditulis-tulis sekarang. Aku yakin hanya roh yang sama. Yang persis Paulus tuh kalau saudara perhatikan tuh. Aku sangat rindu dan harapkan. Dia kan sebenarnya melankolis banget tuh ngomong-ngomong kayak gitu. Dan aku rindu bersama-sama dengan Kristus. Dan selama-lamanya kita akan bersama dengan Tuhan. Kan kata-kata yang orang jatuh cinta gitu. Betul nggak? Falling in love with his Jesus gitu. Betul tidak sih? Betul atau betul? Memang begitu. Nah, ini yang saya maksud. Inilah pelayanan yang dicerita di 2 Korintus pasal 3. Gitu. Katanya kalau pelayanan yang begitu saja yang Musa, yang tidak pudar, membawa juga ada kemuliaan. Apalagi katanya. Betapa besarnya kemuliaan yang menuntun pelayanan yang dipimpin oleh roh. Gitu. Karena roh ini itu adalah roh Allah. Rohnya Kristus yang selalu bilang ke saya dan saudara, mengikut Yesus, keputusanmu. Artinya mengikut Yesus itu sampai juga diangkat gitu. Ikut sampai diangkat, jangan ikut sampai. Ada orang yang suka baca ayat itu. Dan aku akan membalaskan kepadanya di bumi ini 100 kali lipat. Dan juga nanti di hidup yang kekal. Dia nggak perlu baca tuh yang terakhir. Di bumi ini seketika ini. Jadi, saudara, itu kira-kira ya yang bisa kita renungkan malam hari ini. Bahwa kita ingin bertajam di situ. Saya kira nih teman-teman yang sudah sangat lama di dalam mengiringi Yesus. Sudah banyak dinamika. Dan sudah banyak juga. Ya, pasti lebih tajam bisa menemukan itu bahwa ini berbeda gitu. Perbedaannya ada di situ. Ini udah jam 10 tapi ada pertanyaan katanya. Tapi tempat Kristus ada. Sangat umum. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari kita? Tahu hal-hal yang membawa kita memiliki pikiran yang hanya memikirkan perkara yang di atas. Ya, itu yang saya bilang tadi. Bahwa kalau kita bilang carilah perkara yang di atas. Jadi harus dicari ya teman-teman. Paulus titipkan itu. Ya, carilah perkara di atas. Saya ingat teman-teman kalau nanti lihat Roma 2, saya tiba-tiba ke Roma 2 ayat 6 sampai 10. Dibilang dan ia akan menghakimi menurut perbuatan, yaitu hidup kekal kepada orang yang cari kemuliaan. Jadi carilah perkara di atas di mana Kristus ada. Maksudnya apa? Kemuliaan. Kemuliaan yang mana, Pak? Kemuliaannya Kristus. Kemuliaannya Kristus.
Saya sengaja tuh lama-lama di situ supaya itu jadi tebal dulu tuh tali itu. Orientasi jalan tolnya itu terbuka. Sampai ada orang yang bilang ini, oh, nanti aja lah taunya bagaimana. Pokoknya gua pengen pulang, bawa aku ke sana. Gimana ke sananya tuh? Pokoknya rindu dulu gitu loh. Ngerti nggak? Jadi membangkit itu caranya Kristus juga kasih tahu begitu, ya. Nah, kalau Rahel mau tahu dikatakan kemuliaan apa? Saya kasih satu bocoran aja. Kemuliaan seperti yang di padang, yang gembala itu ada. Itu ketika melihat kemuliaan itu, malaikat itu kemuliaan seperti itu. Ketika mereka dalam kegelapan hanya ya sebagai gembala, tiba-tiba ada kemuliaan muncul gitu. Kehadirannya di tengah-tengah kita itu ada. Tetapi yang menarik, karena kehadirannya itu tidak sempurna, seperti Paulus bilang, sekarang itu seperti samar-samar, seperti di cermin. Tapi nanti itu akan muka dengan muka, gitu. Terang benerang. Tetapi itu yang membuat kita dikatakan apa? Kalau pengharapan itu kita tidak lihat, sesuatu kita tidak lihat, kita itu menunggunya dengan tekun dan sabar. Artinya apa? Kita terbangkitkan tuh kerinduannya, gitu. Saudara dan saya jadi sibuk ngurusin itu, bukan sibuk dengan dunia. Kiri kanan kulihat pohon-pohon. Enggak, gitu. Ini yang bisa membuat kita jadi mengerti, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini. Bukan hanya seperti lirik lagu, tapi udah paham. Oh, gitu ya. Maksudnya kita itu benar-benar diseret untuk terorientasi. Bahwa carilah perkara di atas di mana Kristus ada. Gitu. Ya. Jadi kalau kita mengiring Yesus apa? Ikut diangkat juga ya. Kan ada orang yang ikut Yesus sampai padahal Yesus tuh rupanya sampai diangkat. Ya kita harus diangkat. Ya. Diangkat dalam kemuliaan. Karena dia nanti datang dalam kemuliaan. Hari ini saya dan saudara, Kolose 3 ayat 3, kamu tersembunyi bersama Kristus. Tersembunyi bersama Kristus. Luar biasa itu kata-kata itu. Terpujilah Kristus ya, yang memimpin kita ya masuk ke dalam kemuliaan itu ya, dan memiliki pengharapan untuk dimuliakan. Nah makanya Bu Nur kalau ingat 2 Korintus 3 ayat 18 kan, kalau kita terus diubah itu, nah itu kan sudah biasa kita bahas itu. Nah itu rupanya kita tuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar gitu. Semakin besarnya sampai mana Pak? Sekarang udah bisa dijawab Bu Nur. Kemuliaan sampai sebesar kemuliaan Kristus. Gitu. Nah, Kristus, kemuliaannya Kristus ini, Ibrani 1 ayat 3 bilang, dia adalah cahaya dari kemuliaannya Allah. Makanya di Wahyu 21 kan, ayat yang ke-23, kalau nggak salah dikatakan bahwa apa? Kota itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan anak domba itu lampunya. Dia itu cahayanya. Ya, oke. Berdoa saudara, semakin bisa mengerti itu, supaya kita semakin apapun yang kita putuskan dalam hidup ini, ya itu dinamika biasa saja. Mari kita tutup dalam doa. Kami tidak berhenti-hentinya angkat syukur kami, pengagungan kami, pujian kami kepadamu, Yahweh, Yehova, Elohim. Engkau yang duduk di atas tahta, di terang tak terhampiri, yang mengaruniakan Kristus di dalamnya, selesai segala tuntutan dosa kami Tuhan, sehingga kami dibawa ke tempat kudus-Mu, menikmati hadirat, dan di dalamnya kami melihat kemuliaan itu. Melihat kemuliaan itu. Tapi kami terus ingin ikut Yesus sampai kami dapat kemuliaannya Yesus, kemuliaan Kristus. Yang satu hari nanti kalau Dia menyatakan diri, kami dapat turut di dalamnya bersama-sama dengan Dia. Bapa di surga, biarlah Roh-Mu terus menuntun kami, menyingkapkan seluruh kebenaran firman itu, dan terus meneguhkan, mengokohkan kami, supaya kami dapat setia sampai akhir, sampai garis akhir. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus
kami datang kepadamu dengan penuh keberanian. Haleluya. Saudara yang percaya, yang diberkati, bersama dengan saya katakan, amin. 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 Ini slide-nya nggak gerak-gerak, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi minggu